Kurihat makruh. Maknane kurihat itu sok loro, Pak. Kurihat tukro itu sebenarnya makruh utawa den makruhake. Makruh itu kan sudah majul ya. Paham ya? Jadi cara aku maknane kurihat makruh itu sudah cukup. Karena kuriah itu majul, makruh itu juga sudah majul. Sudah mabni maf'ul. Kemarin dari santri yo. Den makruhake kan lucu ya den makruhake. Wong makruh kan terus den, paham ya? Ayo. Paham mesti Zul? Yo, makruh itu karena jadi istilah. Kalau makruh itu kamu anggap istilah, maka den makruh. Tapi kalau makruh itu kamu artikan sebagai isim maf'ul, maka makruh dan kuriha yukruh itu sudah sama. Benar, paham mesti ya? Nah, kurihat makruh apa salat? Kurihat makruh apa salat? Aidon halimane. Fi mukhattatin ing dalem kelambi kang den garis-garis. Ing dalem kelambi kang den garis-garis. Au ilaihi utawa madhep maring mukhattat. Au ilaihi utawa madhep maring mukhattat. Au alaihi utawa ing atase ndukure mukhattat. Li'annahu krana sak temene mukhattat iku yukhillu nacapake apa mukhattat, nacapake bil khusyu'i kelawan khusyuk. Wa baskun fi sholatihi wa kadza kharija. Wa baskun lan ngidu ai wa kuriha baskun lan makruh ngidu fi sholati ing dalem tingkah sholate musolli. Wa kadza lan kelawan kaya ikilah fi sholati kharijah ing dalem jabane salat. Kharijah ing dalem jabane salat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Amaman ai qibala wajhi. Amaman ing dalem ngarep. Ai qibala wajhi tegese ing dalem pengarepane wajahe musolli. Ing dalem pengarepane wajahe musolli. Wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan. Wa illam yakun sanajan ora ana sapa man wong huwa kang utawi man iku kharijah ing dalem jabane salat. Iku kharijah ing dalem jabane salat iku mustaqbilan. Iki khabari kana, kharijah khabari huwa. Iku mustaqbilan kang madhep. Kama kaya keterangan atlaqahu kang wis mutlakake ing mah. Kama kaya keterangan atlaqahu kang wis mutlakake ing mah sapa Nawawi, Imam Nawawi. Wa yaminan lan ing dalem arah tengen. Wa yaminan lan ing dalem arah tengen. La yasaron ora ing dalem arah kiwa. La yasaron ora ing dalem arah kiwa. Di khabari syaikhaini. Karena arai hadis Imam Bukhari Muslim. Di khabari syaikhaini karena arai hadis Imam Bukhari Muslim. Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih bal an yasari. Nyatane hadis idza kana manane idza kana ari kalane ono. Idza kana ari kalane ono sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Ono iku fis shalat ing dalem salat. Fa innahu mongko sak temene ahad. Fa innahu mongko sak temene ahad. Iku yunaji bebisik sapa ahad bebisik rabbahu ing pangerane ahad azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi fala yabzuqanna mongko aja ngidu sapa ahad mongko aja ngidu temen wonten nun taukite mongko aja ngidu temen sapa ahad baina yadayhi ing dalem pengarepane ahad walaan yamini hilan ora saking tengene ahad balaan yasari balik saking kiwane ahad au tahta qadamihil yusra au tahta qadami utawa ing dalem ngisore delamaane ahad al yusra kang kiwa apa qadam au fi saubin utawa ing dalem dodot min jihati yasari kang saking arah kiwani ahad wa huwa utawi saub min jihati yasari iku aula kang luwe utama qala syekhuna wala bu'da fi muraati malakil yamini duna malakil yasari
Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membahas tentang larangan untuk meludah ke arah kanan, tapi tidak dilarang untuk meludah ke arah kiri. Alasannya apa kira-kira? Oh, orang malaikat, mestinya pada orang malaikat teman ya orang malaikat ya. Orang malaikat itu kanan kiri. Tapi kenapa kok yang dilarang cuma yang kanan, yang kiri enggak? Wala bu'da lan ora ana adoh iku maujud. Wala bu'da lan ora ana adoh iku maujud fi muraati malakil yamini ing dalem ngreksa malaikat kang ana arah tengen. Ing dalem ngreksa malaikat kang ana arah tengen. Duna malakil yasari, ora malaikat kang ana arah kiwa. Ora malaikat kang ana arah kiwa. Berarti malaikat arah tengen didoni gak apa-apa. Tengen gak oleh. Alasannya idharon korona mertelake. Idharon korona mertelake li syarafil awwali, maring mulyane malaikat kang pertama. Maring mulyane malaikat kang pertama. Walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa an yamini. Kaping hidunganan makruh. Kaping hidung kiri ono kirtos. Piye kira-kira? Hidung kiri ngidoni wong gak makruh. Apa ngidunganan makruh tapi gak ngidoni wong. Ayo kita lihat. Wa idza kana ala yasarihi insanun faqat. Maka basaqa an yamin. Pun apa? Kuwi iso uwak yang terang. Pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin, yaitu membahas tentang kesunahan-kesunahan sholat. Walu dibali musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin min kulli syahisin tulur tifaihi thulutsa dzira'in fa aktsar. Hukumnya sunnah bagi orang yang sholat itu untuk membuat yang namanya sutroh. Apa namanya, Jung? Sutroh. Tahu sutroh? Apa? Wah, jangan gua habis teles lah. Masjid Wong itu rapati ono sutroh. Lain masjid aliran sebelah sutrohnya ada. Dan memang sunahnya begitu. Kita itu fair aja bapak ilmuwan. Masih awak dewe ijo, biru, apa lah kelirir ngarepe. Tapi bapak ilmuwan itu fair saja. Ternyata memang anjurannya orang sholat itu disunahkan untuk tawajjuh. Linahwi jidarin wa amudin. Sunnah untuk menghadap kepada semisal yang namanya jidar, tembok. Atau kalau nggak tembok, amud. Amud itu kayu. Ini hukumnya sunnah. Memang disunahkan. Artinya orang yang sholat itu disunahkan untuk menghadap ke sesuatu yang disebut, dikenal dengan istilah sutroh, penghalang. Baik itu tembok, kayu, atau apapun itu, min kulli syahis. Yang penting sesuatu yang ada bentuknya. Tulur tifai thulutsa dzira'in. Yang minimal ketinggiannya itu 2/3 dzira'. Tunggu nih. Gus lek sutra kalau tembok piye? Kan sunahnya tembok misalkan ya. Kalau nggak tembok kayu, kalau tembok, Pak. Hah? Kalau tembok terus piye? Misalnya tak kei barang ngono piye, Gus? Enggak apa-apa. Tapi minimal sutra itu, penghalang kita sholat untuk memenuhi kesunahan sutra itu, minimal ketinggiannya thulutsa dzira'in. 2/3 dzira'. 2/3 dzira' itu berapa? 1 dzira' itu hasta itu. Ya. Ini daunnya para ulama di antaranya dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Niku dipun dawuhaken 1 dzira' itu kurang lebih ulama mayoritas mengatakan 48 cm. 48 cm 1 dzira'. Berarti kalau sutra itu minimal ketinggiannya 2/3 dzira', berapa senti? 2/3 dzira'. Berapa senti? Peh jan sawi men. 48 cm itu sepertiganya 16. Yes? Kok kamu piye? Fisika. Saudara fisika lebih yang hitungnya. 48 itu sepertiganya 16. Kalau 2/3 berarti 32. Minimal ketinggiannya 32. Tunggu serokok ini loh. 5. Ngapur 5. 20 5 bisa opil, Pak. Ya.
Iki malah ono sing kono 130 cm. Wong sak dira iku mun mek 48, 2/3 malah 130. 2/3, bukan 23 dira. Katakan ini 20 cm. Berarti 40 cm. Cukup ini. Segini. Minimal. Ya. Sutra itu minimal sekian. 2/3 dirok. Kalau satu diroknya 48 cm, berarti 2/3-nya adalah di kisaran 32 cm. Minimal. Maka kalau lebih minim dari itu nggak bisa. Contoh, biasanya, mohon maaf, ono sembayang itu Pak, ngarepe dikei tas, paham ya? Tas ya. Padahal tas itu ketinggiannya, yo, delok-delok tas ya. Lek tasnya mujur ngene, yo ndek. Lek tasnya mujur ngene dukur. Mana maksudku? Maka kalau tasnya cuma dibaringkan begini, dianggap itu sebagai sutroh, secara ketinggian tidak memenuhi syarat. Karena sutroh itu harus 2/3 dirok. Maksudnya memenuhi syarat itu pripun toh, Gus? Nanti hubungannya dengan hukum nanti, Pak. Kalau masalah sekedar penghalang, tas itu jadi penghalang. Penanda, paham maksudnya? Tapi untuk nanti memunculkan hukum, bila mana sutroh itu memenuhi kriteria, maka akan ada konsekuensi hukum. Kok ono pembahasannya? Nah, gak memenuhi apa, Gus? Yo kok konsekuensi hukumnya nggak ada. Begitu maksudnya. Seperti dulu ada di sini. Sutroh itu artinya disunnahkan. Tujuk, Pak. Hukumnya disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menghadap kepada semisal yang namanya tembok. Kalau nggak tembok, kayu. Pokok setiap hal, belakang nggak apa-apa. Setiap hal yang punya ketinggian minimal di angka 2/3 dirok, yaitu 32 cm. Wa ma bainahu wa baina aqibil musolli salah satu adru'in fa'aqal. Syarat yang kedua, sutroh itu jarak antara sutroh dengan orang yang sholat itu maksimal 3 dirok. Dua ya. Sutroh itu syarat yang kedua, jarak antara sutroh dengan orang yang sholat maksimal 3 dirok. Tes? Berarti misalkan begini, kamu sholat di sini, 3 meter di depan kamu ada tembok. Terus kita harus diomongi, lek sembayang ku mbok yo atik sutroh ngono lho. Kalau sholat itu ya hendaknya ada sutrohnya, ada penghalang. Lha ku tembok, kakek tahu tembok. Masalahnya sutroh itu nggak seperti itu, Pak. Sutroh itu ada syaratnya. Apa syaratnya sutroh? Syaratnya sutroh adalah jarak antara sutroh dengan orang yang sholat itu maksimal 3 dirok. 3 dirok itu kalau satu diroknya 48 cm, anggaplah bulatnya 50 cm, setengah meter. Kalau 3 dirok berarti 1 meter setengah. Lebih dari itu, meskipun ada tembok, bukan sutroh untuk kita. Hitungannya kaki nopo. Lah, sabar ya. Kalau kuliah ini apa, Gus? 3 dirok ini. Driji ngarep, jempol, apa tungkak? Ya. Karena kalau yang dijadikan tolak ukur itu jari depan, kakinya orang itu kan relatif, Pak. Ono sing cuwili, ono sing duwowo, ya. Iya macam-macam, Pak. Ono sikile wong iku sing nomor sandale 44. Ono sing 38. Macam-macam. Ono sikile duwowo. Sikil ki 44, Pak, sandal. Macam-macam, Pak. Maka tolak ukurnya tentu kalau dalam babakan sholat, kalau dalam masalah sholat itu tolak ukurnya adalah bukan kaki depan. Tentu dalam masalah orang yang sholat itu kalau jamaah kan tidak boleh lebih maju daripada imam. Kalau sejajar itu hukumnya makruh. Itu tolak ukurnya kan bukan kaki depan, tapi tumit. Tumit itu apa? Tungkak ya tungkak. Tolak ukurnya itu sama dengan ini. Tungkae jaraknya berapa? Itu saja. Summa in ajaza anhu. Gus gak ada tembok, gak ada kayu, pas gak bawa barang, gak bawa tas, gak bawa apa-apa. Gimana ini? Maka summa in ajaza anhu falinahwi aso maghruzatin kamatain. Kalau memang gak ada tembok, gak ada kayu, gak ada benda yang berdiri tegak, yang ketinggiannya minimal 2/3 dirok, maka sutrohnya itu adalah memakai nahwi aso maghruzah,
pakai semisal tongkat yang ditancapkan, atau seperti kamatain, bekakas. Bekakas itu barang, terserahlah barang apa. Pakai itu. Fa'ilam yajidu nudibabastu musallan kasajadatin. Kalau misalkan nggak bawa tongkat, nggak bawa Gus, bekakas juga nggak bawa, tas nggak bawa, sembarang kali nggak bawa, maka gimana? Sutra yang kedua adalah dengan cara membeberkan tempat sholat. Membeberkan tempat sholat semisal sajadah. Semisal sajadah atau sorban atau apapun itulah, biasa sih digawa wong. Lesi gak gawa tembok gak ada, pagar gak ada, kemudian tongkat gak bawa, barang-barang untuk diletakkan di depan gak bawa, sajadah gak bawa, serban gak bawa. Terus gimana? Summa in ajaza anhu khatta amamahu khattat. Maka kalau nggak bawa lagi, sutronya itu menggunakan garis. Kamu garis di depan kamu, garis yang fi salasati adru'in ardon autulan. Kamu garis di depan kamu seukuran 3 dhira'. Seukuran 3 dhira'. Secara memanjangnya atau melebarnya. Makanya kamu tak kasih tahu Pak, masjid-masjid itu biasanya ada inisiatif, ya, keramiknya dicat, paham ya? Tahu ya? Kalau nggak dicat kadang solasi atau bos, pokoknya dengan lah. Sebagai garis soft, itu rangkanya adalah sebagai sutroh, jagani, jaga-jaga. Barangkali saudara ijung jamaah di sana, kan nggak ada sutroh tembok, tongkat ya nggak mungkin gawa, masa ijung gawa tongkat, ya? Tadi kan gawa ya. Sajadah gak gawa, serban gak gawa, barang gak gawa tok. Oh, gak apa-apa, sudah ada sutrohnya, yaitu garis. Khatta amamahu khattat. Garis itu menjadi menjadi sutroh, Tapi itu garis dado. Wong dukure 100 swidak kotor, garisane 2 meter kadoan. Terlalu jauh. Garisnya itu salah satu adruin 3 dhira'. Ya 3 dhira' itu kurang lebih di angka 1,5 meter. Jajalnya ukuran sajadah masjid itu pirang meter. Kata-kata biasanya 1,20 meter. Hah? 1,30 meter, ya segitu aja. Gak mungkin lebih dari. Memang sunahnya begitu. Gak lebih dari 1,5 meter. 3 dhira'. Wa aula, dan pakai garis sebagai sutra itu lebih utama. Karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, kanjeng Nabi dawuh, "Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi syai'a." Jika salah satu dari kalian sedang melaksanakan sholat, maka hendaknya di depannya dia meletakkan sesuatu. Fa illam yajid falyansub 'asa. Kalau dia tidak ada sesuatu di depannya, maka letakkan seperti misalkan tongkat. Tongkat ditancapkan. Nggak bawa tongkat, fa illam yakun ma'ahu 'asa falyakhutta khatta. Kalau misalkan nggak bawa tongkat, maka garis di depan kamu. Buat garis di depan kamu sebagai penanda bahwa kamu sedang sholat dan ini batasnya. Apa konsekuensi dari sutra itu semuanya? Ini konsekuensinya, Pak. Sutra itu semuanya konsekuensinya adalah tsumma la yadurruhu ma marra amamah. Kalau sudah ada sutrohnya, sudah ada batasnya untuk kamu yang sedang sholat, maka orang yang lewat di depan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka orang yang lewat di depan itu tidak ada masalah. Kamu pernah krungu hadis ini berapa? Wong lewat ngarep wong sembahyang. Diantem gak apa-apa, coba diantem dibaca gak apa-apa. Kayak iki gak ngomong baca lho ya, mek kondo tok. Artinya melewati di depan orang yang sholat itu kesalahan, Pak. Makanya sampai orang yang sholat itu dilegalkan misalkan untuk mengingatkan dengan ini. Tapi hal ini tidak berlaku bila mana sudah ada sutrohnya dan orang itu lewat di depan sutroh. Karena itu sudah di luar batas tempat sholat. Maksudnya, itu hukumiku mas kaitannya. Tapi kalau kamu nggak bikin sutroh, orang liwat lu ngenek nih salahmu, ngono loh. Paham ya? Kamu sholat,
Kamu nggak bikin sutro, terus ada orang lewat, bu ini, soleh, garong, nggak ada batasnya ya. Sampai mana? Komprosok kuliah izul kuliah sudah kotor ya sampai kene tok cukup. Aku lewat kene nih kan nggak apa-apa ya. Pandangannya soleh, pandangannya izul gak iso batuk ulang kok. Karena nggak ada sutrohnya, nggak ada kejelasan. Maka sutro itu penting. Kalau sudah ada sutrohnya, maka summa la yadurruhu ma marra amama. Apa yang akan lewat di depan sutro itu tidak ada masalah. Wa kisabil khatti al musalla wa quddima 'ala al khatti li'annahu azhar fil murad. Ya terus Gus, begini hadisnya Kanjeng Nabi wau nggak ada kata-kata sajadah gak ono. Sing ono mek garis. Kok ono pembahasan sajadah Fathul Mu'in. Kenapa kok ada pembahasan tempat sholat seperti sajadah? Tadi kan ada sajadah ya. Padahal di hadisnya nggak ada. Itu bitorikil kias. Dengan jalan kias atau penyamaan. Kalau Kanjeng Nabi mengatakan kalau kamu nggak bawa tongkat untuk ditancapkan, bikin garis. Lek garisnya kena gaya tengeran. Pemana sajadah. Lek garis ngono ae riko gak tenger. Garisnya wowokan ta apa iki? Kan yo gak jelas yo. Lu jelas sajadah, ngono lho maksudnya gue. Kalau Nabi saja mengatakan garis itu sudah cukup sebagai sutro, maka sajadah lebih utama. Karena azhar fil murad itu lebih jelas di dalam menampakkan kehendak kita bahwa itu adalah batas tempat kita sholat. Ya saya yang umum sajadah, itu umum sekali. Sajadah. Kalau nggak pakai sajadah, pakai apapun sebagai penanda itu. Wa tartibul madhkuru huwal mu'tamad khilafan lima yuhimuhu kalamu benil mukri. Fama ta'adala an rutbatin ila maduna ma'al qudrati aliyah kanat kal adam. Maka urutan-urutan yang sudah disebutkan tadi, kalau ada tembok-tembok, kan begitu urutannya ya. Nomor 1, kalau ada sesuatu yang tegak berdiri, maka kamu harus pakai sutro itu. Tembok kah, pagar kah, pokoknya itu. Kalau nggak ada itu, maka pakai semisal tongkat yang ditancapkan atau berbarang-barang, bekakas-bekakas, tas yang ditegakkan. Itu yang kedua. Kalau itu nggak ada, memasang tempat sholat sajadah dan semisalnya sorban dan seterusnya. Nomor 3. Nomor 4 baru terakhir pakai garis kan 4 ya. Urutan ini adalah urutan daripada pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat di dalam fikih. Tapi kalau Imam Ibnul Mukri beda, nggak begitu urutannya. Kamu kasih tahu sekarang. Urutan itu untuk apa, Gus? Urutan itu untuk apa? Urutan itu untuk famata adalah anrut batin ila madunaha ma'al qudrati alaiha maka kanat kal adam. Bila mana kamu mampu memakai sutro yang kelasnya lebih tinggi, urutannya lebih tinggi, tapi kamu pakai sutro yang kelasnya lebih rendah, maka sutro yang kamu pakai itu tidak dianggap keberadaannya. Paham Mbak? Bibi. Kamu Alhamdulillah ada sutro yang kan sudah ada gridnya ya, sudah ada urutannya ya. Pertama pakai sesuatu yang tegak, tembok, pagar dan semisalnya. Kalau nggak ada itu baru yang kedua. Apa yang kedua? Ya barang-barang kamu, tongkat ditegakkan, tas dipasangkan atau apapun itu. Nggak ada itu yang ketiga, memasang sesuatu tempat sholat, sajadah kah, sorban kah. Yang kamu pakai tidak dianggap keberadaannya. Kau wis bangkine tengah ke tas. Tas kamu itu gak dianggap sebagai sutro. Tasnya. Loh, ya kok ngono, Gus? Masalahnya nak tembok yang grade-nya lebih tinggi. Dan kamu mungkin untuk ke tembok itu. Sejak nang tembok kok ana wongi. Oh, gak ada wongi, sepi memplong-memplong. Sampai bayang tengah-tengah itu, nah wis kayak gini, nah, nggak bisa. Maka ketika ada sutroh yang grade-nya lebih tinggi, kamu pakai sutroh yang grade-nya lebih rendah, padahal kamu mampu pakai yang lebih tinggi, kanat kal adab. Maka sutroh yang kamu pakai itu seakan-akan tidak ada. Kalau sutroh yang kamu pakai dianggap tidak ada, kok kamu dilewati di sutroh itu, maka tidak salah orang yang sholat, tidak salah orang yang lewat
tapi salahnya kamu. Karena kamu nggak pakai sutra. Pakai Gus, itu nggak dianggap sutra. Bener Mas. Awak kan pelaku ngono Pak. Ono tembok bayang nang tau wong akeh tas. Soalnya biasa mentok kayak kelambi. Kan kaosan bayang yo. Pas lunga yo, klambine coplok tekek ngarepe. Allahu Akbar. Padahal bajunya itu tidak dianggap sutra. Ketika ada sutra yang grade-nya lebih tinggi. Ngono lho maksudnya. Yes. Paham Riko? Yes. Wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa'a wajhi bal an yaminihi aw yasari. Pertanyaannya sekarang, Gus, sutra sebagai penanda tempat kita sholat, penghalang agar tidak dilewati, itu sebenarnya di sisi depan saja atau depan kanan kiri? Paham? Paham sih? Apa yang mau bilang? Pas hilang pleng yo. Hilang pleng yo kata. Sebenarnya sutra yang sebagai penanda tempat kita sholat, agar kalau sudah ada penandanya tidak pantas untuk dilewati orang, itu sebenarnya cukup di depan saja atau di depan dan kanan kiri. Kalau belakang kan nggak perlu, orang sikil dewi tungkal naya, orang sikil. Pertanyaannya itu garis ataupun penanda itu cukup di depan saja atau di depan kanan kiri? Ya Bu. Loh, oke. Ini kira depan mawon. Dipendawakan di sini wa yusannu alla yaj'ala sutratatil awaj. Hukumnya sunnah untuk tidak hanya memberikan sutra itu posisi di depan wajah saja. Sunnahnya tidak hanya di situ. Bal an yaminihi aw yasari. Tapi sunnah kalau kita bikin sutra itu tidak hanya di depan tapi an yamini yasari. Di kanan ada, di kiri ada. Yes. Tapi selama ini Riko kalau pasang sutra di depan itu sebenarnya tidak mencukupi untuk mendapatkan kesunahan depan kanan kiri. Muga kuwi mau lek nang ngarep kok dikira wok-wokan, ngopo ngarep? Ya Allah, ya. Go pilih pemilihan ini lho gak apa-apa. Ya Allah, ya sudahnya begitu. Tapi misalkan Gus, saya itu sholatnya pakai sutra itu depan saja, gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak dapat kesunahan sampai 3 apa maksudnya? Karena kesunahannya itu tidak hanya menjadikan sutra itu di arah ilqa awaj depan saja, tapi depan kanan kiri. Yes. Berarti kalau orang sholat nggak bawa apa-apa, blas, itu nggak dapat kesunahan sutra. Maka di sini dikatakan wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaruba min. Setiap shaf di dalam jamaah, setiap shaf di dalam sholat, di dalam jamaah itu menjadi sutroh untuk orang yang di belakangnya selama jaraknya tidak terlalu jauh. Setiap shaf di dalam sholat jamaah itu menjadi sutroh untuk orang di belakangnya selama jaraknya tidak terlalu jauh. Yes. Bismillah. Paham, Mbah? Setiap shaf sutratun liman khalfah in qurba min. Setiap shaf itu menjadi sutra untuk orang di belakangnya selama jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi Jumatan nggak perlu bawa sajadah. Tuhan sutra ya? Loh, wong alim nggak perlu sajadah. Soalnya penangar pun dari sutra ya. Lah kan ngono ya. Lah kan gini nih, Riko sutra, Izul sutra. Lah, kan ngono kan Mbak yo. Lah piye? Lah kan begitu, nggak perlu sutra sudah. Wa kullu shafin sutratun liman khalfa. Shaf di depan kita itu mampu menjadi sutra untuk kita. Kita pun mampu menjadi sutra untuk orang di belakang kita. Pun begitu seterusnya. Makanya soalnya kata bawa sajadah. Mereka soalnya pengen ngalim Mbak. Hah? Dia musonib ngawur ya. Dia musonib gak bawa sajadah. Tariok masih yok sama Zaidan gak sajadah Jumatan. Soalnya sekarang gak sajadah sarpan gak gak. Lu gak bawa sutra nih kali. Kegeri kocok kuwi sutra ya. Sudah jadi sutra.
Bahkan Imam Bawawi, ya ini syaratnya ini, ingkoruba minhu. Selama jaraknya belum terlalu jauh. Selama jaraknya belum terlalu jauh. Tapi lereng ketika doan, ya gak jelas sutra. Nah, Pak. Qala al-Bawawi, sutratul imami sutratu man khalfahu intaha. Gimana? Imam Bawawi dawuh, sutrohnya imam itu juga merupakan sutrohnya makmum di belakangnya. Ini loh maksudnya ini. Kan pembahasannya tadi begini, bahwa setiap soft itu mampu menjadi sutro untuk orang yang di belakangnya. Iku lek sing ngarepe ana soft. Paham ya? Iku lek sing ngarepe ana soft. Lah aku berdiri imam ya. Berarti kan nggak ada soft di depan saya. Berarti apakah kalau saya di belakang imam saya nggak punya sutro? Ternyata imam itu ketika di depannya ada sutro, imam kan jelas ada sutro ya Pak. Lah imam kan pengimaman kan ono temboknya dawu kur mesti. Nah, sutronya imam berupa tembok itu juga mampu menjadi sutro untuk orang di belakangnya imam. Nah, sekarang pertanyaannya, itu hanya berlaku untuk satu orang di belakang imam atau untuk satu saf di belakang? Paham maksudku enggak? Lek sak saf gawe sutroe sak saf mburi wajar. Apple to apple, Pak. Ini memang. Mana loh? Tapi lek imam sautil dikatakan menjadi sutro liman khalfau. Sutro untuk orang di belakangnya, sakmene. Iki sutroe sing iki tok cer iki. Apa sutroe sakmene? Paham ya? Nggih. Iku perlu mbok pikir. Ngaji kita ki ngono. Ojo. Kan dipikir, pokoke ngono jarene, enggak iso, kudu dipikir. Pengen ngalim ngono kuwi, kudu belajar. Di dalam i'ananya dikatakan, sing kitab i'anah didelok. Qauluhu sutratu man khalfahu wandur. Coba kamu angan-angan. Halil muradu jami'u man khalfahu minal ma'mumin. Apakah yang dimaksud imam itu menjadi sutra untuk orang di belakangnya itu adalah semua orang yang ada di belakangnya? Yaitu satu soft, satu barisan makmum itu sebegitu panjangnya. Awis soful ladzi yalihi faqat. Atau hanya satu soft di belakangnya. Paham sih? Begini ya, bahasanya gini. Imam itu mampu menjadi sutro untuk orang yang ada di belakangnya. Lain bahas orang yang di belakangnya, meskipun 20 soft itu semuanya di belakang imam. Maksudnya. Lah pertanyaannya, apakah itu menjadi sutro untuk semua soft yang ada di belakangnya? Awis soful ladzi yali, atau hanya soft yang pas di belakang? Paham? Ternyata al-dhahir asal. Yang lebih mendekatnya adalah yang kedua. Berarti yang mana? Yang pas di belakangnya. Aku sak takon maneh. Pas di belakangnya aku sing pas sak soft apa sak util lu? Lek bahasa kita pe as-saful ladzi yali. Soft yang pas di belakang. Jadi satu soft. Enak rek sak masjid, kafe. Jami'ul makmum. Walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu minal imami awis safful awwalu famal ladzi yuqaddam. Sekarang ketika terjadi ada pertentangan. Ini biasa Pak dalam fikih. Karena memang dalam fikih itu banyak fadilah. Maka sering terjadi pertentangan. Pertentangan ini. Izul nang masjid jamaah akeh. Salat jamaah yang jamaah banyak, dapat fadilah masjid. Tapi yang di rumah nggak salat jamaah, istrinya Ijung ini nggak jamaah akhirnya, karena ditinggal Mas Ijung ini. Tapi lihat Mas Ijung salat di rumah sama istrinya jamaah cuma satu. Ini namanya ta'arud, pertentangan fadilah. Biasa dalam fikih seperti ini. Ini juga sama. Ketika terjadi pertentangan antara sutroh, kesunahan memakai sutroh, dan kesunahan mendekati imam, maka mana yang lebih didahulukan? Paham mestilah. Ada pertentangan antara orang ini mengedepankan pakai sutroh atau orang ini mendekati imam. Yes. Kalau dia nggak dekat dengan imam, dia pakai sutroh. Tapi kalau dia dekat dengan imam, dia nggak pakai sutroh. Yes. Ya. Atau awis soful awal, atau pertentangannya bukan dengan imam, tapi dengan soft pertama.
Kalau dia itu apa namanya di soft pertama, dia nggak pakai sutroh. Kalau dia pakai sutroh, dia nggak pakai soft pertama. Maka yang mana yang didahulukan? Qala syekhuna kullun muhtamilun. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, kullun muhtamilun. Di masing-masing mungkin. Enak ulama ya ngomong. Nah, begini ngono kita Pak. Kullun muhtamilun. Masing-masing mungkin. Dimenangkan soft awal atau mendekati imam itu mungkin, dimenangkan sutra juga mungkin. Tapi wa dhahiru qaulihim yuqaddamu as-safful awwal fi masjidihi. Ternyata kalau perihalnya itu di tempatnya masjidnya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi, maka yang dimenangkan adalah soft pertama. Dan masjid Indonesia, wah beda lagi. Wa in kana kharija masjidil mukhtas bil mudha'afah taqdimu nahwi safil awal. Meskipun soft awal itu berada di luar masjidnya Nabi yang betul-betul mendapatkan keistimewaan pahala dilipat gandakan. Artinya ini Pak, Masjidnya Kanjeng Nabi itu kan ono keterangan sholat di Masjidil Haram itu sekian ratus ribu lipat sholat di sini. Mana ya? Tapi itu hadis sing didhawuhna Kanjeng Nabi ya masjid iki, ngono lho. Sing ukurane sakmene iki. Masjid Nabawi keutamaannya sekian, makanya ono arba'in dan seterusnya, paham ya? Ngerti arba'in dan seterusnya ya? Itu tempat yang memang menjadi masjidnya Nabi. Nah, saya ini masjid itu tambah umbo, Pak. Ukurannya lho. Maka cara Fathul Mu'in, al-mukhtas bil mudha'afah. Yang namanya pahala yang berlipat-lipat itu tentu untuk area-area yang tentu sejak dulu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di masjidnya Kanjeng Nabi, untuk urusan ta'aruf tadi itu, pertentangan tadi itu, maka yang lebih dimenangkan adalah dimenangkan soft awal daripada pakai subtok. Yes. Kalau di masjidnya Nabi, kalau di selainnya masjid Nabi, dimenangkan sutra pun tidak ada masalah. Wa idza shalla ila syai'in minha fayusannu lahu wa li ghairihi daf'u marid bainahu wa bainas sutra al-mustawfiyah lisyurut. Wis nak wong mau. Ketika ada orang sudah sholat memakai sutra, ya. Sutra yang memenuhi syarat tadi sudah dipakai. Sutra yang ketinggiannya tidak kurang dari 32 cm. Kalau gridnya yang pertama. Kalau gridnya yang kedua berarti tongkat yang ditancapkan, barang yang diletakkan. Atau kalau grid ketiga sajadah. Atau kalau grid keempat garis. Kalau kita sudah sholat mengenakan sutra, maka hukumnya sunnah untuk daf'ul mar, untuk menolak, menyebet, menggepuk orang yang lewat di antara kita dan di antara sutra itu. Kowe kok sholat, wis buka tengeran, tes. Kok Riko lewat, tas ini. Loh, gimana nih, Pak? Yusannu daf'ul mari bainahu wa bainas sutra al-mustawfiyah lisyurut. Kalau kita sudah sholat pakai sutra, sholat tengere ya. Kan nggak salah, Pak Dewi. Kok ada orang lewat tidak di luar sutra tapi di dalam sutra. Antara sutra dengan antara kita. Maka kita sunnah untuk daf'u. Untuk menolak itu. Menolak itu ya dengan segala cara. Ya. Selentik, mobil, seralah. Karena dia yang salah. Waqad ta'adda bimururihi likaunihi mukallafa. Karena dia dianggap pepeko, dianggap ceroboh dengan dia lewat di dalam batas sutroh area sholat itu. Wa yahrumu, lagi. Wa yahrumu al-mururu bainahu wa bainas sutroh hina yusannu lahu ad-daf'u wa illam yajid al-maru sabilah. Hukum menolak orang yang lewat di dalam sutra itu hukumnya apa? Loh, kok haram iki? Angger ae di rumah sik. Utek ya bela-bela gak sinkron. Hukum menolak orang yang lewat di dalam batasan sutra itu apa tadi? Sunnah. Itu yang dibahas, menolaknya. Pertanyaannya, hukum yang lewat apa? Lah baru itu. Wa yahrum. Sehingga hukum lewat di dalam batas sutroh itu adalah haram. Hukum melewati batasan di dalam sutroh itu adalah haram. Wa illam yajid al-maru sabila. Meskipun orang yang lewat itu tidak menemukan jalan yang lain.
Misal bayo, kamu sholat di musola, kamu sholat di masjid. Biasanya soft itu kan masih banyak, yes, softnya masih banyak. Gak robo get. Biasanya kan posisi sholat dengan posisi duduk setelah sholat itu kan beda, Pak mesti nggak? Kalau pas posisi sholat itu masih rada dempet kena, tapi lemari sebayang kalau gue ya kan, Pak mesti nggak? Posisi duduk sholat itu mepet kena, tapi kalau setelah sholat itu lebih lebar. Mana biasanya orang lemari sebayang, lu gue ini paling ini. Paham ya? Paham gak saya? Ya paham gak soal ini? Kan pertama mau jujur kabel lu gue ini. Soalnya ini tipis pak. Soalnya mulai-mulai uang tipis. Tapi ya di bebernya nih tergantung pupune. Kan udah ya? Akhirnya setelah sholat itu biasanya macam-macam. Ono sing maju, ono sing mundur biar duduknya nyaman semua. Akhirnya kalau semuanya begitu kan jalannya full. Ya? Nggak ada jalan lewat. Meskipun lewat begini nggak bisa dia. Ada orang mau keluar berarti ngoyo. Hah? Mari sholat berarti ngoyo, tapi metu gak ada jalan. Berkot zigzag ini mau, duduknya zigzag. Akhirnya nggak bisa lewat. Ada satu ruangan untuk lewat. Orang sholat kan nggak mungkin dilunggi karepe ya. Wah, lewat karepe ya. Kalau jalan mana? Nggak ada jalan lagi soalnya. Hukumnya haram. Wa illam yajid al-marru sabila. Meskipun orang yang lewat ini tidak menemukan jalan yang lain. Paham ya? Yes. Malam yuqassir biwukufin fitorikin. Selama keharaman untuk lewat di dalam batasan sutro itu selama orang yang sholat itu tidak dianggap ceroboh dengan bertempat di jalan. Gue sembahyang tengah jalan, masih gue pasangi sutro ya ora kena pak. Diliwati wah kamu apa ini? Kayak dosa. Gak bisa, karena kamu sudah ceroboh dari awal di jalan. Wah aku tuh di jalan ini pak. Biasanya masjid itu kan ada tempat jalan tuh pak, pintu itu kan tempat jalan. Gue sembahyang ada pelawang pas buka sutro. Allahu Akbar diliwati kok salah awak. Ngono. Yes. Au fi saffin ma'fur jatin fi saffin akhar baina yadayhi. Falidakhilin kharqus sufufi wa in kathurat hatta yasudda. Atau orang yang sholat itu berdiam di satu shaf padahal masih ada satu ruang longgar di depannya. Kenapa ini pentingnya shaf? Kalau di depan kamu masih ada shaf, kok kamu sholat di shaf belakang, kok kamu dilewati orang, yang salah bukan orangnya, tapi kamunya. Yes? Karena ketika ada shaf longgar di depan, maka siapapun diperkenankan untuk melewati demi untuk mengisi kekosongan shaf. Kamu tak kasih tahu hukumnya ngelangkai gulu, ya. Hukumnya ngelangkai gulu. Bacanya mana bahasa kita? Melangkai gulu. Nah, nih Pak, wong Arab itu masya Allah badui. Wong Indonesia Pak yo, liwat ndukure pupai amit ngen sewu. Iku sungkan sih, sikile tekek sore pupu ngene liwat. Wong badui gak, Pak. Gak kene liwat, kene lho, tas. Ya tenanan. Maka secara fikih itu diperkenankan untuk melangkai bahkan membobol kharqus sufuf ya. Membobol shaf wa in kathurat meskipun shafnya itu banyak demi ya sudah al-furjah, demi mengisi kekosongan shaf di belakang. Di depannya. Misalnya kamu dari belakang mungkin kamu ada di shaf ke-15. Itu di shaf pertama itu ada yang masih kosong satu. Tapi enggak ada yang maju. Wes makanya mbok langkai kabeh. Amit terus mau amit ngono ya. Utawa lek kowe kepengin gak ngene, kurang keren ngene. Sut ngene ya. Kamu terbang. Ngarepe wong sembahyang lho. Sut ngene ya. Ngene ya. Diliwati kabeh wong salat. Dosa enggak, Bos? Enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena dengan kamu tapi tidak ada yang mengisi kekosongan itu, kamu diperkenankan untuk kharqus sufufi wa in kathurat hatta yasuddah, untuk membobol shaf-shaf itu meskipun itu banyak demi mengisi kekosongan. Karena mereka itu meskipun sudah bikin sutro penghalang dianggap ceroboh dengan tidak mengisi kekosongan di depannya. Paham? Jadi orang masjid kok kosong ngono ya, ada sing ngisi sembahyang zigzag.
Gak dosa Gus, gak dosa. Loh, pakai Gus, gak ilok Gus. Gak apa. Kharqus sufuf wa in kathurat. Gak apa-apa. Meskipun banyak. Ya gue ya. Yo. Zigzagan ya. Bayang nih ya. Sit gitu. Sit ayo aja. Ini kelihatan gak? Mari main diantem lagi kamu. Ya Allah, ya Allah. Mana gue? Wa kuriya fiha ayus salati iltifatun biwajhi bila hajatin. Kemudian hukumnya sunnah. Ini kesunahan selanjutnya. Hukumnya sunnah di dalam sholat sunnah sampean ya Allah. Wa kuriya. Ini pembahasannya sudah bukan sunnah lagi, tapi makruh. Kemakruhan iltifatun biwajhi bila hajatin. Hukumnya makruh di dalam sholat menolehkan wajah tanpa ada kepentingan. Hukumnya makruh di dalam sholat menolehkan wajah tanpa ada hajat. Karena apa sembahyang noleh ini makruh. Bahkan waqila yahrumu waqtira. Bahkan ada pendapat yang mengatakan menoleh tanpa ada hajat hukumnya tidak makruh tapi haram. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Waqtira, pendapat yang dipilih. Berarti menoleh ketika sholat tanpa ada hajat hukumnya haram. Jadi mau makruh. Langsung wong Tegal tolak-tolak kabeh sembahyang. Makruh kok. Makruh jadi kertas. Jadi kertas makruh. Waqila yahrumu waqtira. Makruh ketika sholat untuk menoleh tanpa ada hajat, tapi satu pendapat mengatakan haram, dan ini pendapat yang lebih dipilih. Waqtira. Kenapa kok lebih dipilih pendapat yang haram? Lil khabari sahih. Karena adanya satu hadis sahih. Apa hadis sahihnya? Kanjeng Nabi dawuh, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridho. Allah Ta'ala itu kalau ada hambanya sedang sholat, tidak henti-hentinya mengaruniakan rahmat dan ridhonya kepada hamba yang sholat ini. Allah Ta'ala itu ketika ada satu hambanya yang sedang sholat, tidak henti-hentinya Allah menghadap ke hamba ini dengan penuh rahmat dan ridhonya. Catatannya malam yaltafit, selama hambanya ini tidak berpaling wajah. Kalau hambanya berpaling wajah, fa'idhal tafata a'radu anhu. Kalau hambanya berpaling wajah, Allah pun berpaling. Berhenti rahmat dan ridho. Dari hadis ini, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan mosok makruh tok nek gak oleh rahmat Gusti Allah, gak oleh ridho Gusti Allah. Haram. Fala yukrahu li hajatin kama la yukrahu mujarradu lamhil aini. Karena yang makruh menurut satu pendapat yang haram itu kalau tidak ada hajat, maka tidak ada masalah ketika menoleh dengan wajah itu. Ketika menoleh dengan wajah itu karena ada satu hajat. Ono bapak-bapak sholat bawa anak, ya. Salah dewe sholat bawa anak. Sekarang ngomong ngono, kondisi orang itu beda. Paham ya? Ono bapak-bapak ibu bojone ambut gawe. Lah nek gak dimelokne terus piye? Jare nang kos-kosan. Nyetek kompor piye? Kosong lah kos-kosan. Kita nggak tahu kondisinya orang. Contoh ada bapak-bapak sholat ke masjid bawa anak, atau ibu-ibu sholat bawa anak. Kalau saya dibahas masalah hukum, saya nggak bahas itu. Sholat bawa anak. Jadinya arek ya. Masih dijejerno, ini nak ya, di sini aja. Sholat. Kan dandi kan. Tengah-tengah sholat krungu, nangis. Orang tua itu tenger Pak kalau suaranya anak tangannya. Makanya Nabi Yakub itu masih buta ya. Meskipun buta, kan buta karena menangisi seorang Yusuf. Ikut keladoan, kelabine Yusuf tak la ajiduri ha Yusuf. Gak usah suaranya. Ambune tak itu ngerti paham ya? Kertas itu keladoan masih dibungkus kayak kerdus. Nah ada dia. Dorong di unboxing, bapaknya langsung kertas. Ngono. Lho ki wong tuwa, kowe tak kandhani wong tuwa, Pak. Tapi aku tidak jawab apa? La ajiduri ha Yusuf. Sungguh aku menemukan baunya Yusuf. Kertas masih mbok kerdusi rapet. Niku lho kulkas, Pak.
Ya butok, duduk kulkas kertas ya. Itu paham orang tua Pak tangannya. Wis, ada orang sholat, ada anaknya ikut ya. Tengah-tengah sholat dengar anaknya nangis. Wis ya. Dengar anaknya. Wah, lapo anak ini. Noleh akhirnya. Kenapa popo tak tiba tak apa ya? Kalau dibatalkan kan nggak boleh, ditoleh dulu. Jadi hukumnya gimana? Tidak makruh. Karena ada paham ya? Nggak ada masalah ya. Kama la yukrahu mujarradul lamhil aini. Sebagaimana tidak ada masalah kalau yang menoleh itu bukan wajah. Yang makruh menurut satu pendapat haram itu adalah menolehkan wajah. Maka tidak ada masalah kalau yang menoleh itu bukan wajah, tapi sekedar mujarradul lamhil aini. Hanya sekedar lirikan mata. Apa? Berikut katakan sholat, moro-moro nang soft perempuan, ya. Misalnya soft namanya ya. Ono arek wedok liwat, srut. Kok rodok sekilas rodok bening ngene, set. Piye hukumnya Gus? Gak apa-apa. Aku gak bahas tasawuf kedukuran. Aku bahas fikih. Bagaimana pandangan mata yang bergerak-gerak menoleh ke kanan dan ke kiri, hukumnya tidak ada masalah. Karena yang makruh itu adalah iltifat bil wajhi, bukan alamhu bil ain. Menoleh dengan wajah, tidak lirikan dengan mata. Ya. Jadi aku langsung cocok. Mergo lek ngene terlalu konanganku. Lah, konangan ngene tak ketara. Pemane kecamatan ireng. Wah, gak ketara. Gak ketara blas. Ya Allah, wa nadharu nahwi sama'in mimma yulhi. Kasaubin lahu a'lamun li khabaril Bukhari ma balu aqwa min ilahi. Begitupun hukumnya makruh untuk melihat ke semisal langit. Kamu sholat, noleh ini makruh hukumnya. Sholat menghadap ke semisal langit, itu hukumnya makruh. Oh, menghadap langit itu bagus, bukan langit, semisal langit, gak harus langit. Semisal langit itu apa isinya? Mimma yuli, apapun yang mampu mengganggu konsentrasi sholat kamu, maka hukum melihat ke arah sana hukumnya makruh. Yes. Kalau misalkan kamu sholat di belakangnya izul, delok izul garing ganggu konsentrasimu. Delok izul hukumnya makruh tak ada. Bapak jadi ngono Pak. Mimma yulhi. Apapun yang mampu mengganggu konsentrasi kamu, ketika kamu sholat melihat itu hukumnya makruh. Contoh, kasaubin lahu a'lamun. Melihat baju yang terdapat garis-garisnya. Ya, harus bayang. Harus bayang. Ono koncomu nang arep nggawe kaos. Tulisannya lanjutkan, kan gak enak ya. Melihat itu yang mampu mengganggu konsentrasi kamu itu hukumnya makruh. Lo kami ini kertas, kami ini polos kabeh kertas lorek-lorek. Ya apa ya gawe ngono ya? Kan mengganggu konsentrasi. Iku putih ini sok nyambung ireng ambek abu-abu. Ya apa pabrik gawe. Itu hukumnya makruh akhirnya. Melihat ke sesuatu yang mampu mengganggu konsentrasi itu hukumnya makruh. Kenapa? Alasannya ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dawuhnya Kanjeng Nabi, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalatihim." Apa-apaan? Ma balu ngono lek bahasa Indonesia. Apa-apaan itu? Mereka-mereka yang sholat yang mengangkat pandangannya ke arah langit, sembahyang kok ngene-ngene. Apa-apaan itu kata Nabi? Apa-apaan? Apa gerangan mereka itu? Yang sholat mengangkat pandangannya ke arah langit. Kanjeng Nabi sampai duka. Marah Kanjeng Nabi marah, Pak. Fashtadda qawlu. Nabi sampai daunnya meninggi. Marah ketika Nabi mengatakan layan tahunna andalika aula tukhtafanna absaru. Kamu berhenti? Kak tola-tole delak-delok. Apa kepin disamber teko langit matane. Iki kan Nabi daun apa bapaknya? Layan tahunna andalik. Kamu berhenti dari itu, artinya tidak memandang hal-hal yang mampu mengganggu konsentrasi kamu. Aula tukhtafanna absaru, atau mata kamu mau disamber dari langit. Bisa berbeltek kamu. Kanjeng Nabi saya marah. Ini menjadi hadis yang menjadi hujjah argumen bahwa melihat langit, bukan hanya langit, apapun yang mengganggu itu hukumnya mak. Nah, di warah ngono, soalnya gak terima. Kayu sok Gus. Masa sing disalahno sing delok tok. Sing duwe klambi gak salah, paham ya? Kan gak adil, Pak. Wong awak dhewe kan anak salate khusyuk ngono. Diusahno merem-merem jare kertas. Mbok khusyuk kok kantuk karo. Auzu. Ya. Wis diusahno merem-merem di khusyuk-khusyuk dhewe. Ar-Rahmanir Rahim.
Begitu melek delok kali sonep, lanjutkan. Oh, Fatihah kok lanjutkan ternyata. Ini kan berarti nggak murni karena kita lah. Berarti masuk ini salah sing delok tok. Maka di sini dikatakan wa min samma kurihat aidan fi mukhattatin au ilayhi au alayhi li'annahu yukhillu bil khusyuk. Maka dari itu karena keterangan hadis ini tadi hukumnya makruh salat. Hukumnya makruh salat. Yes. Hukumnya makruh salat mengenakan pakaian yang mengganggu atau menghadap ke pakaian yang mengganggu atau beralaskan kain yang mengganggu. 3 bahasanya. Fi mukhattatin, yes, ila mukhattatin, ala mukhattatin. Hukumnya makruh salat mengenakan pakaian yang mengganggu. Kirtos sing pakaian ngono iku, kertasnya sendiri makruh. Karena pakai pakaian yang begitu. Yes. Yes. Cuma sing delok tok. Yang pakai pakaian yang mengganggu itu makruh. Yang kedua, au ilaihi atau menghadap ke pakaian atau sesuatu yang mengganggu itu juga makruh. Kok sholat sembahyang burine kirtos, Ar-Rahman Rahim melek. Oh, lanjutkan. Nah, berarti kamu jadi juga makruh. Enggak cuma yang punya pakaian. Kamu yang sholat di belakangnya berarti menghadap ke pakaian itu, kamu juga makruh. Kan yang salah bukan saya, Gus. Dia salah, makruh. Tapi kamu juga salah. Yang mana burine deh? Boleh lihat kok. Ngono lho. Makanya ilaihi, sholat dalam kondisi menghadap ke sesuatu yang mengganggu itu juga makruh. Au alaihi atau sholat di atas alas yang mengganggu. Sembayang nang masjid keramike pernak-pernik. Masjid saya kan api-api lah. Motifnya sok ngawene ngene. Cara kertas sembayang nang kono. Lho boleh nyetak keramik. Ya? Iya ya, kan ngene iki yo. Itu pun makruh hukumnya. Yes. 3 pokoknya. Makruh sholat pakai pakaian yang mengganggu, menghadap ke sesuatu yang mengganggu, beralaskan sesuatu yang mengganggu. 3-tiganya makruh. Alasannya li'annahu yukhillu bil khusyuk, karena 3-tiganya itu mampu mengganggu konsentrasi sholat kita. Aku gak ngomong khusyuk, sekat kaduan. Wah, aku masih gak ada kaos juga khusyuk. Gak ngono. Minimal mengganggu konsentrasi. Enak-enak sembahyang rodok khusyuk, ya. Berhubung ketok ngono-ngono malah ra khusyuk. Hah? Ono. Kirtos sekait melbu kuliah. Baru sembahyang kono arek ngejas alma mater. Unair. Mulai kertas mikir. Uner 2019. Balik ngarek ben ospek kaya aku bisa balik gitu ya. Kan angan-angan ngeriwan ya. Gara-gara hotel. Akhirnya ya yukhillu bil mengganggu konsentrasi. Akhirnya kertas sembahyang nih. Aku ospek kesel koyo ngene. Berarti arek ben padha ae mbak. Itu yukhillu bil khusyuk, mengganggu konsentrasi. Makanya kalau kamu sholat pakai pakaian yang tidak mengganggu, menghadap ke sesuatu yang tidak mengganggu, beralaskan sesuatu yang tidak mengganggu. Jadi hukumnya makruh itu merata. Fikih itu memberikannya merata, nggak cuma ke yang melihat, tapi yang pakai juga. Yes. Oh, ini kok saya kius ngerti hukumnya makruh. Oleh sajadah, sing motive api, ini ya. Delok-delokan. Tetap mengganggu konsentrasi, Pak ya. Benernya berarti lek oleh sajadah sing polos. Sekiranya nggak mengganggu konsentrasi. Tapi sekiranya motif nggari tambah khusyuk ya aku. Ilatnya kan karena mengganggu konsentrasi. Tambah khusyuk ya monggo-monggo mau. Mau tambah khusyuk ya gimana? Bayar sarung jadi wong. Sembayang Raya Idul Fitri, yo sarung kan anyar-anyar yo. Sembayang wis ka 12. Subhanallah alhamdulillah. Biasa piro kan. Do sing ngono biasa bisa. Wa baskun fi sholati wa kadza kharija. Sak benten lanjut ke ila akhiri wallahu alam bisawab.